Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum Taurat yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penulis Injil Matius mengalamatkan Injilnya secara khusus kepada orang-orang Kristen, ex-pemeluk agama Yahudi, yang sangat akrab dan mengagung-agungkan kitab Taurat dan kitab para nabi. Kehadiran Yesus dan ajarannya dicurigai hendak meniadakan apa yang selama ini menjadi keyakinan dan pedoman hidup keagamaan mereka. Makanya Tuhan Yesus menjawab, sabdanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuhan Yesus sebagai bagian dari bangsa Israel dibesarkan dan dididik oleh kedua orang tuanya dengan tradisi keyahudian. Artinya, Yesus juga diperkenalkan dengan kitab Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus sudah akrab dengan tradisi orang-orang Yahudi. Ada persoalan yang ditemukan oleh Tuhan Yesus, sehingga beliau berusaha untuk menggenapkan apa yang masih kurang dalam kitab-kitab itu. Saudara-saudari terkasih, salah satu contohnya, Tuhan Yesus menyitir kitab Imamat bab 19 ayat 18 dan menggenapkan makna sesungguhnya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Koreksi yang diberikan terhadap firman ini begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yesus mau menegaskan di sini, Allah mengasihi siapapun. Ia mengasihi orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi, kamu pun harus mengasihi semua orang dan tidak boleh membenci siapapun. Jadi, jika ada alasan mencurigai Yesus itu akan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah sebabnya Tuhan bersabda, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan
dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi, Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan hukum-hukum tersebut. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca khotbah di bukit dari bab 5 sampai bab 7 Injil Matius, maka kita akan menemukan penyempurnaan terhadap hukum Taurat dan kitab para nabi secara rinci dan cukup detail. Dalam sabda yang diwartakan gereja pada hari ini, mau ditegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak anti pada nilai-nilai kebenaran dari tempat dia dilahirkan. Tuhan Yesus tidak ingin bangsanya tercabut dari akar keyakinan yang sudah diwariskan berabad-abad lamanya. Namun demikian, sudah terbukti bahwa hukum-hukum tersebut justru menjadikan mereka bukan mendekat pada Tuhan, melainkan menjauh dari Yahweh dan lebih mengedepankan nilai-nilai kebudayaan yang bertentangan dengan maksud firman yang terkandung dalam hukum Taurat itu sendiri. Dalam Matius bab 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sebelumnya, Tuhan Yesus menjelaskan dan sekaligus mengkritik mereka begini. Ketika mereka mengedepankan perintah Allah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Mereka memikirkan sesuatu yang nampaknya benar, tapi salah. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapa dan ibunya. Ironis dan tragis. Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk kesimpulan Yesus ini. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada mereka yang mendengarkannya, juga kepada kita yang hari ini mendengarnya lagi, bahwa Tuhan menghargai semua nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki, sejauh itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Injil. Segala sesuatu yang baik dan benar yang sudah tumbuh dan hidup di antara para bangsa sebelum Injil diberitakan kepada mereka, haruslah tetap diberi tempat yang sesuai dan perlulah dimurnikan dan dikuduskan agar sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci. Gereja Kudus memberikan peluang bagi bangsa-bangsa di dunia untuk mengupayakan proses akulturasi dan enkulturasi. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa nasional serta kebudayaan di mana Injil diwartakan sangat dianjurkan agar Injil dapat diterima dan bertumbuh dengan subur di suatu daerah tertentu. Karya misi para utusan Allah
untuk memperkenalkan Injil terus digalakkan dan dikembangkan. Tujuannya adalah agar Allah dimuliakan dan Yesus dikenal serta diterima sebagai Mesias, penebus dunia dan juru selamat manusia. Udahkah aku menghargai sesamaku dalam karya pelayananku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan nilai-nilai luhur bangsa kami. Semoga kami tetap mencari kebenaran-Mu dalam Yesus yang mengajarkan kesempurnaan yang datang daripada-Mu, sebagaimana diwartakan oleh gereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.